Tidak ada lebih mulia itu melebihi daripada ampunan Allah. Sehingga Tuhan dalam hadis qudsi mengatakan, kalau sudah baik manusia ini semuanya, sudah baik semuanya, tidak ada yang berdosa lagi, tidak ada orang berdosa, sudah baik semuanya, maka aku ciptakan umat yang baru itu. Aku suruh dia berbuat dosa, kata Tuhan, agar dengan dosanya itu dia datang kepadaku, memohon ampun kepadaku. Jadi jangan berhenti senantiasa istighfar, minta ampun kepada Allah. Minta ampun bukan sekedar ampun ya Allah, ampun ya Allah. Sejalan dengan itu diperbaiki sifat-sifat kita, perangai-perangai kita yang membuat kita jauh daripada ridho Allah. Sifat malas, bosan, tidak mau tahu, banyak angan-angan, gitu. Tidak bisa menerima keadaan. Pokoknya yang negatif-negatif itu yang merusak hati kita, jiwa kita, dan akhirnya dimakannya pikiran kita. Sehingga sia-sialah kita diciptakan sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah itu adalah manusia, bukan malaikat. Malaikat itu mulia karena tidak ada hawa nafsu. Tetapi manusia kalau dia bisa mulia di jalan Allah, berkat Allah, syafaat Rasulullah, dia karena bisa mengalahkan hawa nafsunya. Binatang itu tidak jahat karena tidak punya akal. Jadi manusia yang berakal itu dia menghilangkan sifat-sifat yang buruk dalam dirinya. Maka Tuhan akan membukakan jalan kepada kita, memberi kekuatan dalam bertobat kepada Allah. Jadi jangan panjang angan-angan, jangan panjang angan-angan. Itulah gunanya kita bersuluk, beriktikaf. Dalam kajian-kajian suluk kita, introspeksi diri, muasyabah namanya, banyak kita merenung. Biasakan kita suka merenung. Merenung bukan menghayal, bukan memikirkan nasib di dunia, bukan. Merenung pada akhirnya timbulkan kesadaran bahwa pada akhirnya aku akan kembali kepada Allah, dan tidak ada lain, tidak bukan harapan kita kembalinya jiwa kita kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya hayatun nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tentram, datanglah kau kepadaku, kembalilah kau kepadaku. Yang dipanggil jiwa yang tentram, dan masuklah ke dalam surgaku, ke dalam kelompok-kelompok orang-orang yang aku ridhoi. Coba. Nah, kita termasuk orang-orang yang mencari ridho Allah, kelompok yang mencari ridho Allah. Senantiasa berzikir agar ada ketentraman di hati kita, karena hidup ini sangat menakutkan. Kita seperti sabut di tengah lautan, terombang ambing kita oleh permainan pikiran, oleh keadaan situasi kondisi. Makanya hati itu qalbu, itu artinya bolak-balik. Sehingga Rasulullah SAW selalu berdoa, sering doa diulang-ulang. Sampai-sampai istri beliau menanya, kenapa ya Baginda, ya Rasulullah, engkau senantiasa membacakan doa itu? Ummi Salamah namanya istri Rasulullah. Maka Nabi menjawab, karena hati manusia itu, kata Rasulullah, di antara dua jarinya Allah. Coba perhatikan kalau orang megang sumpit, tahu sumpit Cina itu, kalau dia megang daging pakai sumpit, seperti itulah hati kita tuh di jari-jarinya Allah, dibolak-balikkannya. Makanya kalbu itu bolak-balik, banyak ragu, banyak bimbang, banyak ragu, banyak bimbang. Sehingga kadang-kadang kalau nak kuat benteng kita, dalam keraguan itu masuk setan. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Datang was-was, khatir, ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Semakin lama membumbung tinggi dia. Maka akhirnya kita jatuh ke dalam perangkap setan. Maka Nabi mengatakan, apakah sudah was-was di hati kau? Menandakan kalian sudah ditawan oleh musuh kalian setan. Segera berwudu, segera sholat, segera berzikir ampunan Allah agar tidak ditawan.
Apa doa Rasulullah itu dia? Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, berilah ketetapan ke dalam hati kami di dalam agama Islam. Jadi penuh keyakinan itu dia. Nah, itu dia. Jadi tiap hari kita belajar terus. Kalau tidak diri kita, siapa lagi? Teman itu yang banyak itu teman ketawa. Teman ketawa yang banyak. Yang sebenar-benar teman itu yang mana? Maka bertemanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan sebaik-baik teman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mengajak kita ke jalan Allah. Itulah sebaik-baik teman. Jadi teman yang paling baik itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, teman yang baik itu orang yang mengajak kita di jalan Allah. Pergaulilah. Itu yang dikatakan ablu minallah, ablu minannas. Pertemanan kepada Allah itu ablu minallah, yaitu dengan istiqomah. Tuhan itu tidak melihat jumlah solat kita, kecuali solat wajib ya, ada aturannya. Tidak melihat jumlah zikir kita, jumlah sedekah kita. Ini lihatnya istiqomah, keikhlasan kita. Nah itu dia, istiqomah dan keikhlasan kita. Aku tidak melihat rupa dan bentuk siapa kamu, ada nggak aku dalam hatimu? Maka hati itu selalu menyebut-nyebut nama Allah. Kalau mau berjumpa dengan Allah, perbanyaklah berzikir. Wahai Daud, aku teman duduk bagi orang yang berzikir, kata Tuhan. Wahai Daud, aku ini harta perbendaharaan yang tersembunyi. Ingin aku dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Jadi penciptaan makhluk itu, khususnya manusia ini, tidak lain tidak bukan hanya untuk mengenal Allah. Karena Tuhan itu di dalam zatnya laisa kamitslihi syai'un, berdiri sendiri. Tetapi dia ingin dikenal. Maka penciptaan kita itu bukan sekedar raja. Begitu sempurna ciptaan kita manusia. Jangan gara-gara hidup di dunia kita remehkan diri kita ini. Tidak ada ciptaan yang paling sempurna di muka bumi ini. Dunia dan akhirat itu manusia. Baik fisik, apalagi ruhnya. Dan ruhnya itu dari Allah.